Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Pramudia Dewanata Waalaikumsalam dari PT warahmatullahi Tiara Vibrasindo Pratama dan pada siang hari ini saya akan bertugas sebagai moderator dalam webinar Pretrack 2026. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan bergabung dalam webinar hari ini. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Tiara Reliability User Conference atau TRAC 2026 yang menjadi wadah bagi para praktisi industri, khususnya di sektor pembangkit, untuk saling berbagi pengalaman, pembelajaran, serta best practice yang akan diterapkan secara nyata di lapangan. Pada sesi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu menurunkan dielectric losses HV Busing Main Transformer 800 MVA di PLTU Adipala. Topik ini menjadi sangat relevan karena kondisi losses pada HV Busing merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga keandalan dari transformator, serta dapat menjadi early warning terhadap potensi gangguan yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan cepat. Melalui sesi ini, kita akan belajar langsung dari pengalaman implementasi di lapangan, mulai dari identifikasi masalah, tantangan yang akan dihadapi, proses pengambilan keputusan, hingga hasil improvement yang berhasil dicapai. Sebelum kita masuk ke dalam sesi utama, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat selama sesi diskusi berlangsung dan nantinya akan kita bahas pada sesi diskusi. Bapak Ibu sekalian serta peserta sekalian, hari ini kita sangat beruntung karena dapat mendapat insight langsung dari praktisi yang terlibat dalam implementasi improvement ini. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Andika Winardi, Manajer Quality Assurance dan Pengendalian Pemeliharaan Area 3 UPB PLN Indonesia Power. Mengenai bagaimana tim melakukan identifikasi terhadap peningkatan di electric losses pada HV busing, langkah mitigasi yang akan dilakukan, serta bagaimana improvement tersebut dapat dijalankan untuk menjaga reliability peralatan. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Andika Winardi, kami persilahkan untuk memulai sesi pemaparan. Baik, Mas Dimas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, ini kan itu rekan-rekan sekalian kan gitu ya. Hari ini kita coba sharing ya, kami sharing mengenai maintenance trafo kan gitu ya, yang ada di IP kan itu, yang ada di PLN IP. Topik webinar kali ini kami kasih judul bagaimana caranya kita menurunkan di electric losses atau rugi-rugi di elektrik ya pada main trafo 800 MPa PLTU Adipala. Mungkin saya share dulu ya Pak ya. Apakah udah tampil di sana ya? Sudah, Pak, sudah tampil. Iya, sudah ya. Ya, jadi ini adalah sebuah case study kan gitu ya. Mungkin sekitar zaman COVID dulu kan gitu kan ya. Jadi benar-benar experience kami waktu itu kan gitu kan ya. Baik, oke ini riwayat singkat saya kan gitu ya. Jadi saya saat ini itu masih bekerja di PT PLNIP kan gitu ya.
Saya mengurusin QA QC dan pengendalian area 3 UBH. Kalau area 3 UBH itu adalah area di Indonesia bagian timur kan gitu kan ya. Nah, di sana juga ditulis ekspertise yang saya merasa bisa handle kan gitu di sana. Sebelum di QC ini saya juga sudah lama lah ya berkecimpung di dalam asesmen trafo dan generator kan gitu ya. Kemudian ini ada 4 artikel ataupun jurnal yang pernah kami buat kan gitu ya. Oke, kita langsung aja. Nah, ini jadi untuk sebuah trafo kan itu ya HV busing itu adalah sebuah part yang kritikal di sana kan itu ya. Menurut data Sigre, ini saya ambil dari data Sigre tahun 2015 kan gitu ya. Untuk kegagalan di trafo, HV busing itu menempati 14,17% kan gitu ya. Tidak yang paling tinggi kan gitu, namun termasuk yang cukup tinggi juga kan gitu ya. Kemudian data kebakaran atau ledakan trafo ya yang disebabkan oleh HV busing ini sangat besar. Jadi ledakan trafo atau kebakaran yang terjadi di trafo akibat kegagalan HV busing itu mencapai 30,16% kan ya. Jadi eh, mendominasi kan gitu ya. Dia yang paling tinggi. Kemudian data failure mode pada trafo itu yang paling tinggi itu adalah disebabkan oleh dielectric failure. Nah, apa bedanya ya? Jadi ada istilah dielectric failure, ada istilah electrical kan gitu ya. Jadi kalau dielectric failure itu mencakup partial discharge, tracking dan flashover. Dielectric failure itu utamanya disebabkan oleh moisture dan contamination ya. Sedangkan electrical failure itu mencakup open circuit, short circuit, pore joint, overloading kan gitu ya. Nah, electrical failure ini disebabkan oleh tegangan atau arus yang berlebih kan gitu ya. Jadi ada failure mode itu disebabkan oleh dielectric ataupun dan ada juga disebabkan oleh hal-hal yang lain ya. Ada electrical, ada thermal gitu. Nah, oleh karena fokusnya kita itu adalah elektrik kan gitu ya, maka ini dibahas kan gitu ya. Jadi failure mode pada trafo yang disebabkan oleh failure di elektrik ini cukup besar kan gitu ya. Nah, case study HV busing yang kami angkat itu adalah terjadi di main trafo PLTU Adipala, ya kan? Jadi pada waktu itu di electric loss atau tangan delta HV busing main trafo Adipala tersebut utamanya di fasa S itu sudah melebihi 3 kali dari nilai desain ya kan gitu ya. Nah ini dikategorikan unacceptable. Nah kalau menurut IEEE standar C57152 itu kalau tangan delta HV busing itu sudah melebihi dari 3 kali desain maka HV busing itu harus diganti ya kan. Kemudian juga ada anomali kan gitu di sini tangan delta HV busing fasa R ya kan. Fasa R itu yang di H1 ya. Kalau dilihat di tabel itu minus 0,49 kan gitu ya. Nah, ini nilai yang tidak boleh kan gitu ya. Harusnya plus kan gitu kan ya. Nah, ini pun sebuah anomali kan gitu yang terjadi saat itu. Nah, ini adalah foto Mentrafo PLTU Adipala. Kapasitasnya itu 800 MVA. HV voltage-nya itu 500 kV kan gitu ya. 500 kV buatan Cina, Baoding kan gitu ya. Dibuat tahun 2012 berpendingin ODAF kan gitu kan ya. Cukup besar ini. Nah, ini adalah contoh kegagalan HV busing nih. Ini di tempat lain terjadi di sebuah PLTA kan gitu ya. Nah, yang kita highlight itu di sini adalah ketika kita melakukan assessment gitu ya. Nilai tangan delta yang terukur itu sudah 1,14%.
sedangkan desainnya itu hanya 0,39 ya. Jadi sudah melebihi 3 kalinya dan kapasitan si HV busing tersebut sudah naik signifikan ya 383 picofarad. Sedangkan desainnya itu hanya 264. Nah, ini pun terjadi di fase S ya. HV busing fase S itu hancur, kemudian pecahan porselennya itu mengenai HV busing di fase-fase yang lain dan mengenai lightning arrestor juga kan itu ya. Jadi kalau kegagalan yang disebabkan oleh HV busing ini sifatnya ini ya sangat masif kan gitu ya, katastrofik kan gitu ya. Ini menyebabkan trafo itu akan berhenti beroperasi kan gitu ya. Termasuk akan membuat rusak HV busing yang tidak rusak, HV busing yang sehat kan gitu kan ya. Nah, landasan teori kan gitu ya. Jadi tangan delta itu adalah indikator ya, rugi-rugi di elektrik material isolasi sebenarnya. Makin besar tangan delta, maka rugi-rugi di elektrik material isolasi itu juga akan makin besar. Makin kecil tangan delta, maka material isolasi itu akan makin efisien dan bagus kan gitu ya. Nah, secara formula, tangan delta itu adalah perbandingan antara arus resistif dan arus kapasitif ya, IR dibagi IC. Sehingga kalau misalnya arus resistifnya itu semakin besar, maka nilai tangan deltanya itu juga akan semakin besar. Nah, kalau kita lihat pada sebuah busing ya apa-apa saja yang mempengaruhi nilai IR dan IC itu kan gitu ya. Jadi kalau arus resistif ataupun IR ini dipengaruhi oleh kondisi permukaan porselen busing, jadi eksternal ya, surface kan gitu ya. Nah, sedangkan arus kapasitif itu dipengaruhi oleh degradasi isolasi paper yang ada di dalamnya kan. Kayak gitu jadi. Kemudian, nah tingginya tangan delta HV busing ini kan gitu ya. Ini disebabkan oleh permukaan porselen HV busing itu sudah kehilangan sifat hydrophobicity ya. Akibat kontaminasi abu batu bara ya kan dan hujan sehingga arus itu resistifnya itu naik. Jadi kalau di teori busing itu ada istilah hydrophobicity level kan gitu ya. Nah, kalau sifat hydrophobicity yang bagus itu adalah yang high ya, yang high level yaitu HC1 ya, seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang paling kanan. Sedangkan kalau low hydrophobicity level itu hampir seluruh permukaan busing itu kalau terkena air hujan itu sudah tertutup. Jadi seperti efek daun talas kan gitu kan ya. Nah, kondisi busing kalau sudah seperti low hydrophobicity yang HC6 ini arus resistifnya itu akan naik kan gitu ya. Jadi kalau misalkan hujan ini berpotensi flashover kan gitu ya, di mana lapisan air yang menutupi busing ini akan menghubung singkatkan kan gitu ya dari top busing itu ke body kan gitu kan ya. Nah, bagaimana solusinya kan gitu ya yang kita ambil waktu itu. Jadi berdasarkan IEEE standar C5719-100 kan gitu ya. Untuk mengembalikan sifat hydrophobicity busing itu dan menurunkan arus resistif, ini kita lakukan aplikasi coating silicon grease ya, menggunakan electrical insulating compound kan gitu ya. Waktu itu kita pakai Dow Corning 4. Nah, sekarang Dow Corning 4 itu sudah digantikan dengan DuPont Molykote ya. Jadi yang Dow Corning ini sudah tidak ada lagi di pasaran kan gitu ya. Tapi intinya itu electrical insulating compound kan gitu ya. Nah, electrical insulating compound ini mempunyai dielectric strength yang sangat besar ya, 338 per mils. Satu mils itu kalau kita convert ke mili 0,0254 mili. Jadi dielectric strength itu sangat besar kan gitu ya. Kemudian dia good moisture resistance and water repellency kan gitu ya. Jadi dia anti air juga kan gitu ya. Dan tangan deltanya itu 0,06% kan gitu ya.
Kemudian dia juga tahan suhu tinggi kan itu di sini. Dan tahan juga di tempat dingin kan gitu ya. Nah, setelah kita mempunyai aplikasi, setelah kita mempunyai electrical insulating component itu, kita lakukan coating ya di porselen bushing ya dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut kan gitu ya. Yang pertama kita membersihkan porselen HP bushing tadi ya menggunakan air demin. Mengapa kita gunakan air demin? Ini adalah low conductivity dan ini juga sesuai rekomendasi IEEE dan EPRI juga ya. Jadi kita tidak menggunakan air biasa ataupun alkohol kan gitu ya. Karena kalau air air biasa itu high conductivity kan gitu ya. Dan setelah itu kita keringkan dengan tisu. Nah, setelah kering, busi yang sudah dibersihkan dengan air demin tadi, ini kita lapisin dengan coating silikon grease tipis-tipis kan gitu ya. Tipis di seluruh permukaan busing dari atas sampai bawah kan gitu ya. Kemudian kita gosok porselen busing yang sudah dilapisi silikon grease tadi kan gitu ya menggunakan tisu ya kan sampai permukaan busing itu menjadi licin mengkilap. Nah, setelah kita dapat permukaan porselen busing itu jadi mengkilap ya kayak mobil baru lah kan gitu ya, licin mengkilap, barulah kita uji tingkat hidrophobicity porselen busing itu dengan menggunakan air. Kemudian setelah kita aplikasikan, setelah kondisi porselen busing tadi menjadi mengkilap dari sebelumnya kan gitu ya. Kita uji lagi tangan delta kan gitu ya dengan hasil seperti yang ditampilkan di tabel ini. Jadi tangan delta HV busing fasa R misalkan yang tadinya minus sekarang menjadi plus kan gitu kan ya. Kemudian yang fasa S ya sebelumnya itu bisa dilihat tangan deltanya 0,85%. Word lossesnya misalkan itu sebelumnya 130,64 miliwatt kan gitu ya. Dan arus resistifnya sebelumnya 0,0131 miliampere. Nah, setelah kita aplikasikan coating silikon grease ini, baut lossnya turun jadi 66,12 miliwatt. Tangan deltanya juga turun jadi 0,44 kan gitu ya. Dan arus resistifnya juga turun 0,006. Nah, kemudian untuk arus kapasitif kan gitu ya, ini relatif tidak berubah kan gitu ya. Artinya memang kondisi insulation paper HV busing itu sebenarnya itu nggak masalah kan gitu ya. Karena I kapasitif ataupun I cap ini ya nilainya itu relatif tetap kan gitu kan ya. Dan nilai C ataupun kapasitansinya juga juga relatif tidak banyak berubah kan itu di sana. Begitu juga dengan tanggal delta HV busing di fasa T itu kita berhasil menurunkan dari 0,77% menjadi 0,4%. Watt loss-nya juga turun dari 118 miliwatt ya menjadi 61,8 miliwatt. Arus resistifnya juga turun ya 0,0119 miliampere jadi 0,006. Begitupun juga di tangan HV busing netral kan gitu ya. Jadi intinya tuh setelah kita aplikasikan coating silikon grease ini pada HV busing fasa R, S, T, dan netral, itu memberi dampak yang baik kan gitu kan ya. Nah, kemudian kalau dibandingkan penampakan secara visual kan gitu ya, yang sebelah kiri ini adalah foto permukaan porselen busing sebelum kita coating. Jadi hydrophobicity-nya itu eh, jelek kan gitu kan ya, di mana ketika busing itu disiram dengan air, hampir seluruh permukaan busing itu tertutupi oleh air kan gitu ya. Nah, sedangkan setelah diberi aplikasi coating silikon grease ini seperti efek daun talas ya kan, maka tidak seluruh air itu akan menempel kan gitu ya. Paling cuma bintik-bintik air saja kan gitu ya. Nah, ini barulah kita katakan acceptable. Jadi kondisi HV busing kalau mau mengetahui ya secara visual kan gitu ya, apakah dia acceptable apa enggak, coba aja itu disiram dengan air kan gitu ya. Kalau seperti efek daun talas, nah ini berarti kondisi eksternal ataupun kondisi surface busing ini bagus kan gitu ya. Kesimpulannya,
Yang pertama, tindakan koreksi tangan delta HV Busing ya dengan aplikasi coating silikon grease ini bisa dilakukan ya apabila belum terjadi degradasi atau kerusakan pada paper insulation capacitive layer ya. Jadi aplikasi coating silikon grease ini bisa dilakukan ya kalau insulation paper internal di dalam busing itu belum terdegradasi atau belum rusak kan gitu kan ya. Yang kedua, nah dari mana kita tahu insulate paper insulation capacitive layer yang di dalam busing itu masih normal atau sudah tidak normal lagi kan gitu ya. Ini bisa dideteksi dari nilai kapasitansinya. Jika kapasitansi HV busing itu masih berada dalam rentang plus minus 1% dari desain kan gitu ya, maka insulation paper atau capacitive layer HV busing itu masih normal. Yang saya tampilkan di depan kan gitu ya. Kalau apa namanya itu dengan kejadian di PLTA tadi itu nilai kapasitansinya itu kan sudah berubah drastis ya dari 264 picofarad itu menjadi 383 kan. Jadi memang nilai C-nya sudah berubah lebih dari 10% kan gitu kan ya. Maka ini eh, disebabkan oleh degradasi sudah di dalamnya kan gitu ya. Jadi bukan hanya disebabkan oleh permukaan di luar, tapi insulation paper yang ada di dalam itu juga sudah rusak. Yang ketiga, nah tingginya tangan delta HV busing PLTU Adepala ini disebabkan oleh permasalahan kontaminasi ya pada porselen busing, bukan disebabkan oleh degradasi insulation paper yang ada di busing. Ya, jadi kontaminasi pada porselen HV busing ini akan menaikkan arus resistif kan gitu kan ya. Yang keempat, nah coating silikon grease ini memperbaiki sifat hydrophobicity porselen HV busing ya. Sehingga arus resistifnya turun, dielectric lossesnya turun, dan tangan delta HV busing itu menjadi acceptable. Yang kelima, dengan acceptable-nya tangan HV busing sesuai IEEE standar C571901, masa pakai HV busing ini bisa diperpanjang lagi tanpa harus mengganti yang baru. Jadi, semenjak kita perbaiki waktu itu ya dalam kondisi beberapa tahun ke depan ya 4 sampai 5 tahun kan gitu kan ya. Nah, kita masih mendapatkan info bahwa hasil tangan delta busingnya itu masih baik-baik saja kan gitu ya. Jadi belum ada penggantian HV busing di pala ini kan gitu kan ya. eh Rekomendasi yang pertama, nah ini ya mungkin lesson learn-nya itu eh yang paling gampang sebenarnya adalah kita melakukan uji hydrophobicity HV busing ini ya secara periodik ya. Dilakukan dengan air aja. Jadi HV busing itu disiram dengan air waktu trafonya itu sedang shutdown kan gitu kan ya. Maka kita lihat nih apakah efek daun talasnya masih ada apa enggak kan itu ya. Kalau efek daun talasnya atau water repellency-nya itu tidak ada lagi, maka ini kita harus siap-siap melakukan treatment ya dengan menggunakan coating silikon grease tersebut. Nah, akan tetapi kita juga perlu nih menyediakan spare HV busing ya. Ini untuk antisipasi permasalahan tingginya tangan delta yang disebabkan oleh degradasi insulation paper HV busing. Mas Dimas, saya kira ini saja mungkin ya. Mungkin kita bisa langsung masuk kalau ada yang bertanya gitu Mas Dimas. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak Andika, atas Terima pemaparan kasih. yang sangat komprehensif dan juga insightful tentunya. Dari pemaparan tadi, kita dapat melihat bahwa menjaga reliability peralatan bukan hanya soal menemukan masalah, tetapi juga bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan aspek teknis, risiko operasional, dan juga efisiensi. Semoga pengalaman yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Bapak, Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dan juga tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat.
dan kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa peserta untuk dapat berdiskusi langsung dengan Bapak Andika tentunya. Bisa dengan cara raise hand dan juga open cam. Mungkin langsung saja Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan di kolom chat. Yang pertama ada dari Bapak Asita Soman Muzaki. Terkait hidropositi berarti harus rutin dilakukan maintenance. Idealnya berapa lama dilakukan pengecekan dan melakukan coating dengan silikon grease. Dan apakah rekomendasi melakukan perawatan atau pengaplikasian coating bisa berdasarkan visual check atau harus dilakukan pengajian dengan alat ukur? Silakan Pak. Ya, iya, baik. Jadi eh, berdasarkan pengalaman tadi ya, ini kan kondisi PLTU itu biasanya banyak fly ash kan gitu ya, debu batu bara kan gitu kan ya. Nah, oleh karena kondisinya memang di daerah yang full kontaminan kan gitu ya. Kalau PLTU itu kan ada simple inspection namanya ya. Nah, simple inspection itu dilakukan setiap tahun kan gitu ya. Nah, setiap kali dilakukan simple inspection, biasanya kondisi mentrafo itu shutdown kan gitu ya. Nah, pada saat itu tim maintenance bisa melakukan inspeksi kan gitu ya. Nah, secara visual untuk menguji tingkat hidrophobicity-nya si HV busing ini sebenarnya cukup dengan air aja sih kan gitu kan ya. Air dilihat kan gitu ya. Kira-kira kalau disiram dengan air itu permukaan porselen busing itu tuh kayak efek daun talas apa enggak kan gitu ya. Kalau misalnya yang kita lihat itu seperti efek daun talas itu, maka kondisi surface-nya ini masih bagus kan gitu ya. Namun tentunya kan gitu ya, tidak hanya uji visual kan gitu ya. Kita juga perlu melakukan pengujian tangan delta juga kan gitu ya. Karena dengan uji tangan delta ini kita juga bisa melihat nih nilai word lossesnya berapa, tangan deltanya berapa, kemudian eh, nilai kapasitasnya juga bisa dibandingkan. Sehingga kita bisa tahu kalau nilai tangan deltanya tinggi kan gitu ya. Nah, ini apakah memang disebabkan oleh arus resistif yang disebabkan oleh buruknya kondisi surface porselen busing kan gitu ya, atau include dengan insulation paper yang ada di dalam kan gitu kan ya. Jadi tetap selain pengujian visual kan gitu ya, alat ukur juga tetap harus ada. Nah, kalau misalnya kita melakukan treatment dengan silikon grease ini, tergantung ukuran busingnya juga kan gitu ya. Pada kondisi seperti yang PLTU Adipala ini, busingnya itu lumayan panjang itu besar kan gitu ya sehingga waktu yang dibutuhkan juga cukup lama tapi eh, kalau kita bekerja secara paralel kan gitu ya dalam waktu sehari itu bisa selesai seperti itu Mas Dimas. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ini untuk Bapak Asita Soman Muzaki, apakah ada pertanyaan lanjutan atau feedback? Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya, dari Bapak Habib Fajar. Mohon dijelaskan bagaimana penambahan silikon grease coating ini bisa mengubah arah aliran arus resistif sehingga tahan deltanya tidak lagi negatif. Ya, saya pernah baca artikel kan gitu ya bahwasanya tangan delta yang negatif ini tuh disebabkan oleh kondisi businya lembab itu lembab kan gitu ya. Nah, bayangan saya itu gini, ketika kita melakukan aplikasi coating, namanya coating kan gitu ya. Coating ini kan kayak melapisi kan gitu kan ya. Bayangan saya itu eh, porselen busing itu pasti ada void-voidnya juga lah, rongga-rongganya kan gitu ya. Rongga-rongga udara lah kan gitu, rongga-rongga halus kan gitu ya. Sehingga bisa jadi nih rongga-rongga halus ini terintrusi atau dipengaruhi oleh moisture yang ada di luar kan gitu ya. Nah, dengan kita lakukan coating silikon grease ini, maka void-void yang ada di dalam porselen busing itu akan menjadi tertutupi atau tercover lah kan gitu ya. Sehingga dia tidak
tidak begitu terpengaruh moisture yang ada di luar. Nah, inilah yang menyebabkan ketika kita lakukan uji tangan delta, nilainya itu kembali plus kan gitu kan ya. Seperti itu Mas Dimas. Baik, Pak. Kita lanjut geser ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget, Pak, pertanyaannya. Banyak yang interest terkait dengan apa yang Bapak sampaikan mungkin. Pertanyaan ketiga, Pak, dari Bapak Fajar Novianto. Pak Andika izin bertanya, untuk bushing sesudah dilapisi silikon grease coating itu bertahan sampai berapa lama di area berdebu? Dan apakah pemilihan jenis HP bushing yang tidak, yang jenis komposit cocok di area berdebu, heavy pollution? eh Kalau aplikasi yang sudah kita coba terapkan ini kan jenis HV Busing yang oil impregnation paper ya, yang jenis porselen kayak gitu ya. Nah itu terakhir kali itu saya mendapatkan data 4 tahun ke depannya itu nilai tangan delta yang seperti itu tanpa di coating lagi itu masih tetap gitu kan. Jadi cukup lama kan gitu ya. Bisa sampai 4 tahun tuh kan gitu kan ya. Nah kalau HV busing yang jenis lain. Ada juga tuh misalnya yang resin impregnated paper kan gitu ya. Jadi HV busing yang karet tuh. Kan gitu ya. Nah, kalau yang karet itu kita belum ada best practice-nya sih kan gitu ya. Kalau misalkan itu di posisi ataupun di lokasi yang banyak berdebu kayak gitu kan ya, apakah memang busing yang bahannya seperti karet itu debunya juga akan mudah menempel atau enggak? Nah, ini juga belum tahu juga sih kan gitu kan ya gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita dua pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Dari Pak Andi Rizky Nugraha, izin bertanya, Pak. Pertanyaan yang pertama, apakah sebelum penemuan uji offline ini ada indikasi yang ditemukan saat online, seperti termografi atau DGA? Apakah pemantauan rutin data operasi, termografi, dan juga DGA ini sudah cukup untuk pemantauan rutin saat trafo online? Dan pertanyaan kedua, sepanjang pengalaman Bapak, apakah pernah Bapak menemukan data DGA yang sudah tinggi yang kemudian sesuai dengan temuan saat inspeksi online? Silakan, Pak. Baik, sebenarnya pada saat penemuan uji offline ini kan gitu ya, indikasi online itu kalau kita kaitkan dengan DGA ini sebenarnya tidak begitu relate kan gitu ya, karena DGA itu kan biasanya kita ngambil sampling minyaknya itu kan di dalam menteng kan gitu ya. Nah, kalau misalnya di dalam menteng itu dia menganalisis apakah ada indikasi abnormal tuh di winding yang di dalam kan gitu ya. Nah, sedangkan ini kan HV busing ini kan di luar menteng kan gitu ya, di luar menteng. Nah, kami waktu itu mengapa akhirnya UBH diminta untuk melakukan asesmen trafo waktu itu ya, termasuk HV busing ini, karena ada kejadian sebelumnya itu lightning arresternya tuh mengalami flashover kan itu ya. Lightning arresternya tuh mengalami flashover kan itu waktu itu kan gitu ya, sehingga trafo trip waktu itu kan gitu ya. Jadi sebelumnya itu ada permasalahan bukan di trafonya kan gitu ya, tapi di LA-nya kan itu di depan. Nah, karena ada kejadian flashover di lightning arrester itu kan gitu ya, maka kita akhirnya kan ngecek juga nih kan gitu ya. Ternyata waktu kita ngecek, tangan delta di HV busingnya ini juga sudah cukup tinggi. Jadi memang kalau untuk pemantauan online kan gitu kan ya, mungkin dengan UV kamera ya. UV kamera mungkin kita bisa pantau kan gitu kan apakah busing-busing dengan kondisi apa namanya itu yang ditempatkan di area yang berpolusi tinggi ini juga mengalami flashover sesekali kan gitu kan ya. Jadi melakukan pemantauan dengan UV kamera mungkin bisa memantau itu. Nah, kemudian
Ya itu tadi untuk menjawab pertanyaan yang nomor dua kan gitu ya. Apakah Bapak pernah menemukan data DGA yang sudah tinggi ini kemudian sesuai dengan temuan saat inspeksi offline? Jadi kalau kalau untuk busing, karena kita biasanya mengambil DGA itu bukan DGA di busing ya, DGA di menteng kan gitu ya. Karena memang kita mengambil sampling DGA di busing itu eh, susah kan gitu ya. Secara teori katanya sih perlu diperiksa juga, namun kita ngecek sampling DGA di busing itu kita belum pernah tuh kan gitu ya, karena memang minyak di busing juga nggak sebanyak minyak di Menteng kan gitu kan ya, seperti itu Bapak. Baik Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Izin Bapak Andika, apakah kenaikan bersifat gradual atau aging normal atau tiba-tiba normal atau full developing? Kalau lihat indikasi data satu cap, apakah ada indikasi degradasi aktif Pak? Iya, waktu itu kita baru pertama kali itu asesmen dilakukan di PLTUA di Pala kan gitu ya. Jadi kita mendapatkan nilai yang seperti itu kan gitu ya. Kita langsung bandingkan saja dengan nilai referensinya yang ada di busing kan gitu ya. Nah, itu sudah mengalami degradasi kan gitu ya. Kemudian kalau dikatakan abnormal atau fault itu kan memang sebelumnya tuh terjadi flashover kan gitu yang terjadi di lightning lightning arrestornya gitu di fase S. Kalau nggak salah juga di fase S kan gitu ya. Jadi ada lightning arrestor juga kan itu di fase S. Kalau dilihat dari data IC-nya atau ICAP-nya kan gitu ya, karena ICAP-nya itu lebih kurang sama kan gitu ya, sebelum dan sesudah aplikasi coating silikon grease, maka tidak ada degradasi yang signifikan lah di insulation paper HP busingnya gitu. Jadi ini memang disebabkan oleh surface current yang ada di luar gitu. Baik, Bapak, terima kasih untuk sesi diskusi dan juga tanya jawabnya. Mengingat adanya keterbatasan waktu dan masih banyak juga pertanyaan yang belum bisa dijawab, mungkin bisa kita lanjutkan lewat salah satu platform kita, yaitu Connect. Sebelumnya, untuk Bapak, Ibu, dan juga peserta sekalian, apakah sudah mendengar dan mengenal platform Connect? Belum. Mungkin untuk teman-teman panitia bisa dibantu share screen terkait dengan salah satu platform kita, yaitu Connect. Berikut adalah tampilan dari Connect yang merupakan platform kita, di mana Connect ini adalah platform bagi para praktisi rehabiliti untuk bisa berdiskusi, berbagi wawasan yang di dalamnya tersedia beberapa paper terkait dengan topik rehabiliti, lengkap dengan fitur komentar yang mendukung interaksi dan juga diskusi antar pengguna. Platform ini juga menyajikan informasi terbaru mengenai rangkaian acara track yang akan dilaksanakan. Dalam Connect Track itu banyak fitur-fitur yang coba kita mungkin bisa review sedikit terkait dari fitur Connect Track ini. Untuk fitur yang pertama tentunya bisa mengakses paper yang sudah pernah disubmit di track dan webinar seri sebelumnya. Di dalam menu paper terdapat fitur download dan juga discuss yang diharapkan peserta bisa aktif berdiskusi dan juga sharing knowledge. Yang terakhir, informasi terkait track yang akan diupdate berkala di platform kami yaitu Connect Track. Mungkin tadi untuk Bapak Rian Ade yang belum sempat kita jawab pertanyaannya bisa dilanjutkan Pak melalui salah satu platform kami yaitu Connect Track. Mungkin sekian penjelasan terkait dengan platform Connect Track. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung acara dari webinar Petak 2026 ini pada siang hari ini.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Andika Winardi atas waktu, pengalaman, serta insight yang telah dibagikan kepada kita semua pada sesi siang hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir dan telah berpartisipasi aktif selama jalannya webinar. Semoga sharing session ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan reliability dan performance di lingkungan kerja masing-masing. Sebelum melanjutkan ke sesi penutup, kami akan mengirimkan link form feedback yang akan menjadi bahan evaluasi kami untuk kegiatan yang akan datang. Kami akan memberikan waktu 3 menit untuk mengisi link form tersebut. Silakan Bapak Ibu dan seluruh peserta bisa memulai pengisian form feedback tersebut. Baik, mungkin untuk link feedbacknya sudah bisa ditutup. Sebelum acara ini benar-benar kami tutup, kami mohon kesediaan Bapak Ibu dan juga peserta sekalian untuk menyalakan kamera sejenak karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan hari ini. Pada tim IT dipersilakan. Mungkin untuk slide yang pertama, satu, dua, tiga. Untuk slide yang kedua, satu, dua, tiga. Dan untuk slide yang terakhir, bisa gaya bebas Bapak semuanya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Track 2026 di Yogyakarta. Untuk informasi mengenai waktu pelaksanaan dapat dipantau terus informasi terbaru melalui media sosial dari PT Tiara Vibrasindo Pratama serta tentunya platform Connect Track. Saya Dimas Pramudia Dewanata selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam. sampai ketemu. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dika. Terima kasih Mas Dimas dan semua bapak-bapak yang hadir di sini. Terima kasih. Izin live.